So Eastern Cast, kali ini gue kedatangan di episode 4 orang yang gak kalah spesial dari tamu sebelumnya. Kalau biasanya gue gambarnya di badan, kali ini gambarnya di tempat-tempat yang unik. Langsung aja gue sambut Bang Jordan. Yo, luar biasa. halo. Gimana Bang kabarnya? Baik, Asik ya? Bang. Ini kita manggil Bang atau gimana? Bang boleh, Bang. Asik Bang. Oke. Mungkin nih teman-teman nih penasaran banget nih Eastern People nih nonton podcast ini. Karena lo berbeda dari yang lain. Seperti yang udah kelihatan banget nih kan. Oke. Lo memakai sebuah topeng. Oke. Coba lo kasih gue pengetahuan apa yang bisa menggambarkan diri lo. Kenapa lo memutuskan pakai topeng? Di saat orang kan pengen nih kayak expose, oh lu gue harus kelihatan mukanya gitu kan. Ya, benar. Apa yang bikin lo kayak gue tutup dengan karakter gue sendiri gitu. Gimana Bang? Mungkin sebelumnya itu di mana anak-anak graffiti atau gue sebutnya graffiti artist aja ya, graffiti writer ya. Oke. Graffiti writer ini anonymous gitu, Bre. Anonymousnya gimana tuh? Iya, kalau gambar biasanya kan malam-malam. Malam-malam. Hampir jarang siang gitu ya. Itu juga pada zaman dulu gitu. Di saat emang graffiti belum bisa diterima lah di publik. Oke, ini ngomongin era kapan nih? Mungkin di awal 2000 ya. Kalau di Indonesia. 2000-an tuh kurang diterima. Apa belum masuk? Sangat kurang. Karena emang simbol dari graffiti itu anti politik sih awalnya. Oh, berawal. Iya. Story-nya gitu ya. Kemudian ya anak-anak bisa mungkin dibilangnya vandal gitu ya. Vandal terus juga ngerjainnya malam-malam. Yang notabene tuh mereka nggak tahu siapa gitu. Bahkan kita aja misalnya pagi-pagi lewat, ini siapa sih yang gambar, ini siapa gitu. Anonymous. Nah, maka dari itu gue coba untuk bikin karakter yang sekiranya tuh emang background gue suka superhero ya. Oh, lu tuh suka superhero. Ya, background gue suka Marvel, DC dan lain-lain gitu. Dan karakter yang sekarang lu sering pakai jadi image branding lo ini karakter superhero yang mana? Atau lu membuat superhero lo sendiri? Gimana? Membuat superhero gue sendiri, lebih tepatnya. Ya balik lagi kayak ya udahlah, daripada gue ribet muka harus di blur atau gua harus pakai masker gimana, gue sekalian aja pakai topeng. Tapi bukannya lu nutupin itu biar nggak ketahuan kan siapa yang gambar, nggak gitu kan? Itu juga sebenarnya salah satu alasannya. Iya, karena gua cukup apa ya, malu Bang. gue pemalu Bang sebenarnya Bang. Oh, lu pemalu Bang. Pemalu sebenarnya, introvert. Baik, introvert. Oke. Apa ya, gue nggak mau muka gue yang kelihatan gitu sama publik. Gue lebih sukanya ya udah karya gue aja gitu. Lo nikmatin aja karya gue gitu. Nah, ini kan bicaranya gambar nih. Pastinya kalau punya karya itu kan pengen ya ketahuan, oh ini Joe nih yang bikin, ya kan? Gimana, apa di gambarnya itu ada lo kasih tagline atau gimana? Yang pasti sih dari karakternya Bang ya. Si George ini gitu. Si George. Gue bikin ya karakter gue ini gitu. Kemudian juga mungkin bisa pakai, kalau lo tadi bilang tagline, kita bilangnya tuh tagging lah gitu. Tagging. Ya, atau tag gitu. Ya, tagnya itu si George itu gitu. Pasti akan ada itu ya. Pasti selalu akan ada gambar lo ya. Oke, gua akan ngeliatin gambar-gambar graffiti jalan, apa tahu ada George. Nah, itu punya lo. Itu gue gitu. Oke. Gitu. Sebenarnya apa yang bikin lo jadi berangkat? Kayaknya gue suka deh nih jadi graffiti, artis graffiti gitu. Apa ininya pertama kali? Mungkin pas gue awal masuk kuliah Bang. Oh, lo masuk kuliah awalnya? Gue kuliah adalah salah satu kampus di Jakarta. Itu gue masuk jurusannya seni rupa. Oh, masuk seni rupa. Seni rupa, iya. Terus gue ngeliat senior gue nih, kakak tingkat gue pada gambar pakai pilok. Mural lah gitu, mural pakai pilok. Iya. Terus gue bilang, kayak keren deh kayak gitu. Kayak gue pengen bisa deh. Dari situlah 2016 itu Bang. Tahun 2016. Terus gue mulai suka, awalnya tuh gue gambar superhero, karena emang gue backgroundnya suka superhero ya. Gue gambar superhero sampai akhirnya di tahun 2022 gue mulai resah karena kayak gue tuh nggak punya identitas. Lo nggak punya identitas. Yang dimaksudnya gimana maksudnya? Ya gue gambar karya orang Bang, superhero gitu, kayak cuma melestarikan yang udah ada aja gitu. Karena gambar yang emang udah ada lo contek, lo gambar ulang. Iya, kayak gitulah kurang lebih ya. Akhirnya gue coba untuk beraniin diri, gue bikin karakter nih si George nih, pakai topeng dan
ya udahlah sekalian aja gue yang pakai topeng gitu loh, biar kelihatan. Berarti lo awalnya coba dan karena suka. Iya betul. Yang bikin lo yakin itu jadi image branding lo apa? Mungkin beda dari yang lain ya bang ya. Maksudnya di saat anak-anak gambar yang lain itu nggak pakai topeng, gue ngambil jalur atau ngambil kesempatan itulah, ngambil celah itu. Di Indonesia ini baru lo ya? Sebenarnya ada. Ada ya? Satu referensi gue, mungkin bisa dilihat namanya Crack, CRACK. Dia sebagai inspirasi lo juga? Banget. Oh, oke. Dia tuh abang-abangan lah, jago mentok lah gitu. Itu Indonesia ya? Indonesia jelas. Oke. Gue terinspirasi dari dia gitu. Kebetulan emang dia tuh no face no case gitu loh. Apa ya? Dia selalu nge-branding itu dan gue cukup terbrainwash gitu. Gue tuh cukup sangat-sangat terinspirasi dari beliau, terus akhirnya ya udah gue mencoba untuk ngambil jalur itu juga gitu. Mungkin kalau bisa dibilang ngikutin, mungkin enggak juga, cuman sangat terinspirasi ya jelas. Jadi motivasi lo lah ya. Betul, karena setiap orang yang memiliki jiwa seni pasti ada artis-artis patokannya kan. Betul. Karena yang original itu hampir gak ada sekarang. Hampir gak ada ya? Hampir gak ada. Oh ya? Iya, karena apa ya? Karena semua tuh pasti punya referensi. Dan gak munafik, orang-orang yang jago di atas kita pun pasti punya referensi gitu. Yes. Di era sekarang ya. Gitu. Susah gak sih gambar graffiti itu? Kan dia kayak 3D gitu ya Pak ya. Kadang juga ada yang mukanya tuh benar-benar mirip orang banget gitu. Kayak tato lah misalkan ya. Kalau dibilang susah atau enggaknya, setiap kita mungkin bahas gini, setiap graffiti punya style bang. Setiap graffiti tuh punya style. Iya, mungkin sama kayak di tato tuh. Ada yang realis, ada yang tribal kan kalau tato, ada yang old school. Begitupun di graffiti ada yang namanya wild style, ada yang graffiti piece. Nah kalau lo lebih ke mana? Graffiti karakter. Graffiti karakter. Nah kalau dibilang susah atau enggaknya, masing-masing jalur itu tuh, masing-masing. Tadi gue sebutnya apa ya? Ada yang realis. Ada yang masing-masing inilah, masing-masing genre. Masing-masing genre itu punya kesulitannya masing-masing. Dibilang susah, jelas. Dibilang mudah, karena sering dilakuin aja, jadinya terbiasa gitu. Ngomong-ngomongin inspirasi nih, lingkungan tempat lo tumbuh tuh ngefek nggak ke gaya tema graffiti lo tuh? Lingkungan lo gitu, bikin jadi kayak gue kayaknya bakal gambar ini nih. Kalau lingkungan tumbuh mungkin jelas ya, tapi paling pertama pasti dari keluarga bang. Oh dari keluarga dulu nih justru. Apa tuh, gimana tuh? Berangkat dari keluarga gue, maksudnya gue punya sosok papa gitu, bokap ya. Bokap gue emang pahlawan lah buat gue. Dia tuh banyak ngasih masukan-masukan pas gue kecil. Nih nonton Batman, nih nonton Superman, nonton Spiderman. Sampai emang bokap itu suka koleksi action figure. Oh dan jadi sebenarnya bukan dari kecil emang bokap lo tuh emang suka sosok superhero, akhirnya ke bawah juga kalau lo nih gitu ya. Betul. Lo susah nggak sih, kan gambar tuh perlu detailing ya? Apalagi graffiti dan nggak bisa dihapus nggak sih? Apa ada teknik tertentu? Nggak bisa kan? Berarti lo sekali semprot selesai kan? Iya. Udah kayak orang tato artis aja kan? Nah betul. Nah, sekarang lo susah nggak gambar pakai topeng tuh sebenarnya? Kalau dibilang susah, enggak sih bang, enggak ya. Lebih ke pede aja sih bang. Oh pede aja nih, kayak gue yakin nih gitu. Tapi awal ngegambar enggak dong? Apa gimana? Apakah saat lo ngegambar dari awal lo mulai sampai terakhir itu, lu use max atau enggak lu lepas juga? Gini, gua pakai topeng itu untuk di acara-acara tertentu bang. Oh acara-acara tertentu. Contohnya? Acara jamming, gue diundang atau gue gambar lah di situ. Itu gue pasti pakai gitu. Yang notabene banyak orang yang gak gue kenal. Luas gitu ya? Iya, banyak orang gak gue kenal. Kecuali gue gambar sama teman-teman. Dan gak ada kamera. Betul. Yang notabene emang mereka udah kenal gue sebelum gue pakai topeng gitu. Jadi kalau di acara-acara aja gue pakai topeng gitu. Sama kebutuhan sosial media juga sih bang sebenarnya. Kalau bisa dibilang gimmick mungkin ya. Gimmick itu zaman sekarang ya. Jadi ya udah gue pakai topeng di depan kamera aja atau untuk konsumsi teman-teman gue aja yang ada di Instagram terutama gitu. Lo udah berapa tahun sih berarti ya jadi graffiti artis nih?
Kalau untuk jadi graffiti artisnya itu mungkin dari tahun 2017 lah gitu. Karena 2016 gue awal coba-coba tuh. Awal coba-coba ya. Awalnya 2017. Saya coba-coba ya, kayak borak saja. Oke. Berarti dari 2017 sampai sekarang 2024 lu pernah kayak dapat project bro, nih gue punya opening cafe nih, gue butuh kayak graffiti di ininya. Lu ada project kayak gitu? Pasti pernah ngalamin kok. Bahkan dari yang make desainnya mereka sampai yang sekarang tuh gue punya karakter gue, ya udah gue masukin aja ke dalam unsur atau elemen-elemen cafe itu gitu. Gila, sebenarnya graffiti artis itu sama tato artis kayak beda-beda dikit ya. Dia punya kayak sisi ininya dia sendiri gitu. Oh iya, keren. Lo ada tantangan nggak dari 2017 sampai sekarang kan panjang nih. Lo ada tantangan nggak di tempat tertentu atau di momen-momen tertentu yang bikin lo tuh kayak tertantang banget nih untuk gambar di tempat itu atau suasana itu? Kalau tantangan saat gambar berarti ya. Tantangan saat gambar mungkin lebih ke nguasain wilayahnya, apa ya? Nguasain spotnya karena nggak semua spot kan bisa lo gambar nih. Betul. Gimana cara lo tahu kayaknya di sini bisa nih, kayak di sini oke nih? Yang paling pertama itu tempat yang selalu gue lewatin setiap hari. Oke, itu jadi inceran lo. Inceran gue. Setiap hari gue lewat, gue jadi harus gue pasti tahu gitu situasinya kayak gimana. Akhirnya ya udah gue gambar di jalur yang biasa gue lewatin setiap hari. Contoh. Dari rumah gue misalnya Cempaka Putih ke Rawamangun. Oh, berarti lo orang Cempaka Putih nih. Ya, lo sering jalan ke Rawamangun. Terus? Nah, itu jalur-jalur trek itu yang selalu gue lewatin. Ada beberapa tembok yang ini harus gue sikat nih. Harus lo sikat nih. Gue mau kamu tahu nih. Iya. Oke. Dan gue lewatin setiap hari gitu. Oke. Akhirnya ya udah gue gambar di situ. Dan kalau untuk selanjutnya nextnya ya udah sih tong ting tung aja gitu. Tong ting tung aja lah kita sikat gitu. Nah, gue jadi penasaran dari 2017 sampai 2024 nih ada tempat paling jauh nggak yang pernah lo gambar atau menjadi destinasi karya lo yang udah sampai mana nih gitu? Apa gambar paling jauh berarti? Iya, kayak kalau misalkan musik kan gue udah pernah manggung sampai di mana gitu kan. Oke. Mungkin masih selevel Pulau Jawa aja sih. Pulau Jawa. Ya mungkin paling jauh gue tuh di Jogja, kayak gitu-gitu, Malang. Dan itu acara ya, maksudnya acara ataupun gambar pribadi gitu. Kalau karya lo tuh punya pesan tertentu nggak sih? Apa ada yang mau lo sampein ke orang-orang lewat gambar karya lo? Atau lo yang kayak menurut gue ini keren gitu aja? Apa gimana? Awalnya gue kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Oh ya udah, nih gue suka gambar ini, gue gambar. Biar keren aja. Yang pasti sih represent si Jord ini siapa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue nih belakangan ini lagi suka si karakter gue ini, si Jord ini. Lagi suka cosplay. Si Jord ini sosok Jord ini saat lo gambar lo bikin dia menjadi cosplay. Ya, contohnya jadi siapa ya? Sama Deadpool misalnya. Oh, Deadpool. Yeah. Karena emang lagi hype kemarin. Lagi naik banget tuh filmnya tuh. Terus juga jadi Star Wars gitu. Jadi gue tetap gambar superhero yang sebelumnya gue gambar sebelum punya karakter, dan gue mix atau gue twist dengan karakter yang udah ada gitu. Jadi ada nggak gambar di Instagram lo yang bisa lo tunjukin ke Eastern people yang lo saat cosplayin? Udah ada kontennya? Ada dong. Coba kita akan lihat satu karyanya. Gue manggilnya apa nih anaknya? Jord ya? Jord aja. Suatu karyanya Jord, seorang tato artis, graffiti artis. Nah, di Instagram ada ya? Di Instagram ada. Nah, ini teman-teman jangan lupa buat follow Instagramnya juga buat yang kepo. Ini seorang graffiti artis dan karya cosplaynya kita buka dulu. Anjir, tapi gue suka banget lagi sama video. Gila, gue suka tuh sama kamera movement gitu, nggak yang stuck, dia kan capek. Transisinya ya. Iya, transisinya Pak. Aduh, boleh juga tuh kontak videografer. boleh ada ya, mantap. Nah, gue mau nanya lagi, lu
ngelihat graffiti tuh lebih ke seni atau bentuk ekspresi liar sih? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Karena kenapa pertama ekspresi ya, lu bilang? Iya. Karya seni. Karya seni. Karya seni jelas gitu. Maksudnya kita gambar di jalan itu serasa pameran gratis gitu. Oke. Kayak kita bikin karya dan ada di jalanan dan ditonton publik gitu loh. Iya sih. Beda sama pameran di ya tempat-tempat galeri gitu. Museum gitu kan, kayak yang harus udah datang flat gitu kan, ya, harus datang. Nah ini enggak, itu dalam segi karya seninya gitu. Cuman kalau dibilang ekspresi liar, ya juga karena graffiti itu nggak lepas dari stigma vandalisme. Pasti, dan itu masih sampai sekarang gitu. Oke, apa stigma yang lo pernah sering denger? Oke, mungkin lebih ke pengalaman aja ya. Oke. Gue pernah eksperimen sosial gitu, di mana gue gambar tuh pakai kuas. Lu gambar pakai kuas di tembok? Ya, mural. Tembok kan? Medianya tembok kan? Oke. Mural tuh. Mural. Terus orang-orang yang di jalan gitu bilang, "Weh mas, mau di mural ya? Mau mural ya? Weh keren mas, keren mas." Nah, itu menurut lo gimana? Ya itu oke. Terus tapi pas gue udah megang pilok, udah megang spray can, bilang, mau coret-coret dong, mau ngapain dong? Oke. Gitu. Jadi kayak itu stigma masyarakat gitu, di mana kita megang alatnya aja tuh udah mencerminkan vandalisme gitu loh. Oke. Nah, ini penting banget sih. Ini pertanyaan dari gue ya. Maksudnya oke, jadi graffiti ini kan sebenarnya lu akan gambar di tembok-tembok yang menurut lu pengen gambar. Pernah nggak ada pengalaman gokil yang kayak lu tuh sampai dimarahin atau ya kayak gitu-gitu tuh ada nggak sih? Ada. Gimana tuh? Dan ini jadi apa ya? Jadi titik gua untuk harus bisa bertanggung jawab sama karya gue. Jadi gini ceritanya. Gue gambar malam-malam di rolling door. Gue gambar nih. Des. Yang punya rolling door ruko gitu. Iya, ruko gitu. Okay. Terus yang punya toko keluar. Terus orang-orang pada teriakin juga kan. Woi, ngapain? Nah, akhirnya gue lari tuh. Oke. Gue lari, gue tinggalin pilok-pilok gue. Oh, lu cabut tuh, Pak? Gue lari. Lu sendiri atau sama teman-teman? Ya karena gue panik tuh ya. Lu panik, oke. Terus juga akhirnya dicegat lah gue, ketangkep nih. Oh, lu ketangkep. Oke. Pas gue ketangkep, gue disangka maling. Malah jadi kayak maling. Iya, disangka maling banget gue. Nah terus gue jelasin, enggak, gue nggak maling, gue gambar, gue bawa pilok gitu kan. Oke. Ya akhirnya tetap diomelin, maksudnya ya udah ngapain lari gitu. Nah di situ gue mikir, oh berarti kalau gue gambar, misalnya ketahuan atau ketangkep gitu, busted, ya udah gue nggak usah lari. Oke, lu stay aja. Gue harus bertanggung jawab gitu. Minimal gue selesain terus nanti gue blok ulang gitu. Oke, in case cerita kemarin itu akhirnya lu suruh tanggung jawab untuk cat ulang atau akhirnya malah dia berterima kasih karena gambar lo bagus? Enggak juga. Itu hampir sebagian kecil ya masyarakat yang bisa bilang, ya udah bang lanjut aja gambarnya bagus. Itu hampir sebagian kecil gitu. Yang pernah gue temuin karena orang tuh apalagi malam-malam ya. Kita kan spotnya spot bahaya gitu, yang kita ambil gitu. Apa spot bahaya yang masuk? Rolling door. Jelas dong itu rolling door orang gitu kan. Terus tembok rumah mungkin, tembok bangunan orang gitu. Kayaknya kalau gua nanti punya rumah gua sendiri ya, gua kayaknya bakalan minta lo yang gambar sih. Di belakangnya gitu kan kayak samping kiri kanan. Oke. Nah, ya udah akhirnya tuh di situ gua mikir, ya udah misalnya emang gua ketahuan, ya udah gua at least gua diam, gua tanggung jawab. Oke. Biarin saya selesain dulu gitu gambarnya. Minimal gue udah dokumentasi, gue udah foto aja. Oke. Ya udah baru gue cat ulang, gue blok ulang, putih kayak apa jadi kayak. Itu gitu. Ya, itu bentuk seni dalam jiwanya ya. Iya. Lo boleh suruh gue tanggung jawab untuk cat tutup ini, tapi gue harus selesain karya gue dulu. Iya. Itu bener lo akan kayak gitu tuh. Enggak juga sih. Gimana sih lo? Kabur biasanya gitu. Maksudnya kabur tuh, oh ya udah, nanti abis ini dicat ulang ya. Oke, siap. Orangnya masuk, gue kelarin gambar. Kali lo cabut. Jebret, cabut. Oh iya, oke. Ya tapi pernah juga gue sampai gue blok ulang, pernah ada kok. Oh ada ya, lo blok ulang, jadi lo bertanggung jawab lah. Menurut lo graffiti di Indonesia ini itu kayak gimana? Perkembangannya gimana? Kan tadi lo bilang sempet yang kayak masih minim gitu kan. Minim tuh maksudnya bicara masanya ya? Apa gimana sih? Ya secara masa iya dan juga secara edukasi. Edukasi ke publik ya, ke masyarakat ya. Oke, mumpung lu ada di podcast ini, mungkin di Eastern Chaos kali ini Eastern People pengen tahu nih apa edukasi yang pengen lo sampein sebagai George
humor superhero. Masa ada. Coba kasih dulu lah. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang mau nyoba untuk gambar atau gambar di jalan lah gitu, graffiti gitu. Mulai aja, gak usah takut, dan konsistensi. Konsisten tuh penting banget. Karena kalau nggak konsisten ya lu nggak punya branding image lu sendiri gitu. Gitu iya sih, segala karya itu pasti harus butuh konsistensi, dan itu nggak sebentar biasanya untuk ngasih ke image branding nih gue nih gitu kan, kehadiran lo. Nah, lo pernah nggak kepikiran buat coba graffiti digital kayak pakai VR atau AR gitu? Wah, pengen banget sih. Itu kalau kepikiran mah udah pasti ya. Cuman untuk bisa nyemplung ke dalam VR atau AR gitu, gak mudah gitu. Emang harus belajar gitu. Dan ini gue lagi belajar. Dan lo lagi OTW belajar untuk digitalnya? Iya. Kalau OTW udah OTW. Emang lagi belajar gitu. Buat bisa jadi apa ya, 3D motion mungkin ya, 3D motion yang gerak gitu. Itu gila sih kalau sampai lo bisa, itu kepake banget gak sih, Pak? Itu di zaman sekarang era digital menurut gue hal-hal yang kayak gitu, apalagi sekarang ada AI. Iya. Itu bahaya gitu. Sebenarnya gue nggak takut sih sama AI karena tetap beda, Pak. Iya, tetap beda kok. Buatan robot sama kita kan tetap beda. Iya. Nah, kalau ngomongin yang tadi 3D motion, ya itu gue lagi coba belajar gitu sama teman-teman gue juga gitu. Nah, di platform sosial media lo tuh lo kayak jadi dapet endorsean impact gitu nggak sih dari hasil karya-karya lo buat? Lo kan posting nih, blow up kan. Jadinya gimana nih antusias netizen di followers lo tuh jadi kayak begitu lo mulai langsung meningkat dan akhirnya muncul endorsement atau gimana? Step by step sih, kayak kita naik tangga gitu. Kalau gue, ya ini pengalaman gue ya. Gue mungkin bisa dibilang cukup beruntung dan hoki gitu. Karena gue langsung punya banyak temen dan hampir sedikit pengalaman buruk lah yang gue dapetin di jalan gitu. Terus juga untuk masalah sosial media, dan gue sangat berterima kasih gue bisa diterima gitu di skena ini gitu, di skena pergrafitian. Maksudnya gue bisa ada di dalam sini, itu lo ngerasa ada market lo yang terbentuk secara tiba-tiba di sosial media itu akhirnya. Iya betul. Terus juga ya jadi banyak yang ngasih rekomendasi karena gue kan sekarang suka cosplay nih ya. Bang, jadi ini bang, karakter lo jadi ini bang, kayak gitu-gitu. Banyak dikasih saran juga sama teman-teman. Jadi gue bisa terus, oh iya bener juga ya gue bikin ini ya. Kayak nggak kehabisan ide gitu untuk terus gambar gitu. Nah, kalau lo sendiri itu ya, gue jadi penasaran. Ada nggak destinasi tempat atau lokasi yang kayak lo kepikiran di isi kepala lo nih, kayak wah gila gue pengen banget di situ dan belum kesampaian? Itu di mana lokasinya dan kenapa? Billboard mungkin. Billboard. Pak, berarti lu kan kayak harus naik tangga. Lu agak serem, Pak ya. Cuman emang gue punya banyak temen yang udah gambar di billboard ya. Oh, lu punya? Oh, ada. Banyak banget. Ini ntar lu billboard yang berapa meter nih? Sampai setinggi jalan layang tol itu ada loh gambar. Gila, itu temen gue, beneran temen gue. Dan itu ekstrim banget. Terus juga ada yang gambarnya di gedung kayak gitu, pakai tali. Itu keren, bukan keren sih, ya itu keren tapi itu serem banget. Dan kalau tadi lo bilang ada nggak sih yang pengen gambar lo di spot apa gitu? Dan kenapa gitu? Dan kenapa? Oke, billboard. Pertama, kenapa billboard? Karena emang gue takut tinggi. Lu takut tinggi, tapi lu pengen gambar di situ? Iya, pengen lah sekali gitu, nyobain gitu. Cuman mungkin hati-hati juga sih, tapi hati-hati. Gue aja kebayanginnya gue takut gitu. Gue takut tinggi juga soalnya, Pak. Maksudnya jangan tahun-tahun kok tinggi banget gitu kan. Udah gitu tatakannya kan ya cuman iya sih itu kan. Kalau misalkan gitu orang yang masang kan dia udah safe dong. Lu kan apa kita? Cuman mungkin untuk bisa ke level itu emang beda lah levelnya. Dan biasanya teman-teman gue yang gambar di situ tuh kita punya sebutan di anak graffiti. Apa tuh? Ada yang namanya anak bombing, anak peace, kayak gitulah. Ya kalau anak bombing tuh bener-bener hit and run gitu. Hit and run. Iya, mereka gambar cabut. Bedanya sama lo? Kalau gue gambar, iya cabut juga, cuman cabut juga. Ya, gue kira lo jadi tinggal di situ sama gambar lo. Oke. Mungkin kalau anak bombing sebutannya kayak mereka tuh jadi ada di graffiti namanya tagging, terus ada throw out,
Oke. Throw up, abis itu ada peace. Nah, lo coba jelasin tuh. Karena gua mungkin Eastern people dan gua masih bingung. Oke. Nah, kalau tagging itu mungkin yang biasa kalian lihat lah. Sekedar satu garis gitu, JORD dah selesai gitu. Nah, kalau throw up mungkin simpelnya pernah lihat graffiti yang bubble gitu nggak di jalan? Iya. Yang bulat-bulat gitu. Nah, itu biasanya throw up dan itu biasanya tuh cuman dua huruf, misalnya JO doang. JO. Kayak gitu, dan biasanya cuman pakai 2 warna gitu. Ya, image branding lah ya dia. Apa? Cepet lah gitu, throw up namanya, kita ngelempar kan, ngelempar graffiti udah cabut abis itu. Dan itu biasanya banyak banget gitu. Abis bikin di sini bikin lagi karena emang secepat itu bikinnya throw up. Throw up itu secepat itu. Nah, kalau peace itu lebih ke mode lebih seriusnya mungkin ya. Maksudnya gambar beneran warnanya dipikirin apa. Kalau lu kayak gitu nggak? Nah, ya gue di situ gue peace lah, okay. gue peace sebutannya. Tapi ya gue juga pernah throw up gitu. Maksudnya ya pernah lah seberjalannya gue di graffiti ya. Pernah juga lah gue kayak gitu. Nah, terus di atasnya peace itu ada lagi namanya blockbuster. Itu tulisannya gede-gede biasanya dan pakai rollan gitu. Oke. Misalnya George, udah setembok gede gitu tulisan JORD, udah kayak gitu. Itu blockbuster. Itu blockbuster. Ya, biasanya kru yang pakai kayak gitu tuh. Kru maksudnya? Aku komunitas gitu. Jadi komunitas. Lu masuk komunitas nggak sih? Masuk jelas. Di graffiti tuh masuk? Iya, kru lah, mungkin bahasanya kru ya. Di komunitas gitu. Jadi di Jakarta ini kru graffiti, banyak banget Pak. Udah banyak ya? Banyak banget. Gue yakin sih, karena banyak sebenarnya gue lupa deh, tapi gue begitu masuk ke nyetir nih, gue masuk ke terowongan gitu, underpass ya, underpass. Gila, gue suka banget tuh kiri kanannya sehidup graffiti itu gitu. Iya. Bahkan ada pemerintah, gue lupa siapa yang waktu itu tuh malah disuruh gambar. Gue lupa itu entah taman atau apa, dan itu jadi keren. Sebenarnya ini kalau terrealisasi dengan baik, sebenarnya itu harapan lo juga nggak sih? Ada wadah tempat yang disiapkan oleh pemerintah gitu untuk lo bisa mengeksplor seni lo, bener nggak? Lo pengen gitu nggak sih? Apa janjian udah ada? Gue kan buta nih. Udah. Saat ini makanya tadi gue bilang sebenarnya masih 50-50 ya pandangan masyarakat terhadap graffiti gitu. Yang pertama pasti dibilangnya vandalisme. Yang kedua emang karena pemerintah tuh udah, atau kita sebutnya petinggi lah ya, pejabat. Maksudnya pemerintah tuh udah bikin, yaudah anak graffiti tuh mulai dirangkul gitu untuk dalam menghias taman misalnya. Terus ada skatepark ya kan. Skatepark. Sekarang kan ada skatepark gitu, udah mulai diterima juga tuh. Sama tuh culture skateboard, BMX, hip hop sama graffiti saudaraan tuh dia. Jadi mungkin bisa lebih dilebur di situnya sih gitu. Ini kan teman-teman dan netizen nih semua udah kenal lo nih dari beberapa menit kita ngobrol ya kan. Dan di Instagram juga udah pada kenal lo. George itu seorang graffiti artis. Ada skill dan kebiasaan lo yang lain nggak yang sebenarnya orang-orang tuh belum tahu? Gitu. Ada nggak sih? Gue juga penasaran nih sebenarnya. Mungkin main gitar lah, basic lah ya. Main gitar gitu. Terus juga mungkin ini kurang banyak yang tahu. Gue suka banget pas itu ya, pas SMP SMA gue main skateboard. Lo main gitu. skateboard. Gue cukup ngikutin lah tren skateboard gitu. Tapi dari semua kebiasaan lo itu yang akhirnya lo ekspor adalah graffiti ini. Ya gambar lah gitu. Karena lo suka ya. Apa menurut lo perbedaan lo gambar di kertas di apa tuh tadi yang rolling door sama di tembok? Perbedaan itu ada nggak sih, apa ada tingkat kesulitan tertentu gitu? Mungkin lebih ke apa ya, mental deg-degannya gitu. Kalau kita gambar di kertas nggak deg-degan dong. Iya dong, kayak asik nih gitu ya. Udah gitu bisa dihapus gitu. Iya bener lagi. Nah kalau untuk di jalan mungkin pertama deg-degan situasi ya pasti ya. Oke. Takut dari belakang pas lo nengok polisi semua. Nah itu dia. Ngapain mas? Dirangkul gitu. Ngapain mas? Ngapain mas? Gitu. Mungkin itu sih lebih ke kondisional dan situasi. Lu ngomongin tadi ya, gue jadi ada pertanyaan. Lu pernah ada terlibat sama institusi gitu nggak sih, polisi, TNI, tentara gitu? Pernah. Apa momen in case-nya dan apakah itu pengalaman buruk atau gimana nih? Makanya tadi gue bilang kan, gue sedikit hoki gitu dalam dunia graffiti karena minim kejadian-kejadian buruk yang gue alamin. Tapi gue pernah ngalamin
lagi gambar terus ya biasa Pol PP gitu. Itu pas zaman corona tapi. Oh, Pol PP ya, berarti bukan polisi atau TNI ya? Iya. Okay. Pol PP terus ya diberhentiin dong pasti ngeliat anak-anak coret gitu kan. Oh, udah berhenti. Ngapain? Pulang. Mending gambar di rumah saya. Terus akhirnya karena di situ kebijakannya untuk safety corona ya bukan karena. Oh iya, lu gambar pada saat lagi COVID. Corona, iya. Oke. Tapi gue safe, gue pakai topeng. Oh, lu pakai topeng, iya. Virusnya gak ada. Iya, takut dia. Buset gitu kan. Nah, terus akhirnya gue cuma disuruh pulang perihal ya corona kesehatan gitu. Bukan karena ini coret-coret nih apa gitu, enggak gitu. Tapi akhirnya ya udah gue cabut bentar, gue balik lagi, gue lanjutin. Anjir, gitu. bener. Itu doang sih paling kalau sama apa ya instansi Pol PP, polisi gitu, itu doang yang pernah gue alami. Itu yang udah paling inilah ya. Berarti nggak ada yang sampai kayak gimana bikin lo gimana. Jangan sampai kalau bisa. Jangan sih. Makanya gue penasaran nih, udah pernah enggak ya? Enggak. Lu tuh kayak pernah nongkrong bareng The Chancuters. Waduh. Iya kan, ini gue. Waduh. Iya kan. Waduh. Ini narasumber. Ini siapa sih? Konten plannernya ini yang ngasih saya tema Pak. Oh, betulan. Gimana? Ya dong, saya. Experience-nya gimana nih nongkrong bareng sama The Chancuters? Apakah janjian itu yang bikin lo suka sama gitar? Oh jelas. Oh, Iya. Oke. Di satu sisi tuh tadi gue ceritakan bapak gue suka superhero. Bapak gue juga suka musik tuh, The Beatles lah dia. Oh, sukanya The Beatles. Oh, dia gila banget lah sama The Beatles. Terus dari The Beatles, gue mulai suka nih sama musik. Sampai akhirnya gue denger Chancuters SD itu pas SD. Wah, udah tua semua tuh pasti personil sekarang ya. Iya. Dari SD ya. Oke. Terus gue liat, wah nih pada pakai seragam rapih nih band. Oke. Karena zaman itu The Beatles juga ya, dia suka kayak gitu juga ya? Iya, maksudnya yang rapih gitu. Iya, rapi. Karena mereka manggung dan ngehargain penonton menurut gua pas itu ya. Jadi mereka rapih. Nah, gua ngeliat The Chancuters tuh ya mirip-mirip sama The Beatles kan. Iya. Poni rambutnya ikonik banget gitu. Ikonik betul. Akhirnya ya udah gua jadi belajar main gitar sama bokap gua. Mau dong saya main gitar Pak gitu. Aku mau dong main gitar. Tahun berapa lu belajar mulai main gitar tuh? Kelas 3 SD. 3 SD dan mulai sekarang udah gua tadi sempat denger lu main-main di belakang ya? panggung ini asik juga nih kan. Graffiti itu bukan sekedar seni ya kan? Ya. Lalu apa? Coba sampaikan ke Eastern people. Menurut gua graffiti itu lebih dari sekedar apa ya? Sekedar seni rupa gitu, sekedar seni visual. Tapi juga bentuk ekspresi dari tiap individu. Jadi, graffiti itu menurut gue adalah ekspresi tiap individu yang nggak semua orang bisa ngelakuin lah. Gitu. Betul. Dan nggak semua orang mampu untuk menghasilkan karya yang bagus gitu ya. Iya. Lo bisa gambar tapi belum tentu bisa kayak gue. Iya nggak sih? Ya mungkin sombongnya gitu ya. Iya, sombongnya gitu, gue bantu Pak. Iya, bener. Oke, Eastern people, karena ini udah di penghujung nih. Gue sedih banget, sebenarnya gue udah masih kepo banget, tapi ini udah karena durasi. Nah, gue pengen lo berbagi buat teman-teman yang mungkin di luar sana itu masih baru mau memulai nih. Kayak, wah janjian gue adalah graffiti artis ke depannya. Apa pesan yang bisa lo sampein sebagai orang dari 2017 udah berkarya di dunia graffiti artis? Silakan. Yang pertama buat gue tuh pasti kalian coba untuk gambar dulu aja di kertas. Udah gambar di kertas, kumpulin duit, beli pilok. Oke, kumpulin duit, beli pilok. Ya, terus turunin sketsa yang lo gambar di kertas ke tembok. Oke. Itu yang kedua berarti. Ini ntar gue coba. Oke. terus. Itu yang kedua. Itu yang kedua tuh. Terus kalian terus berproses, lihat di mana yang kurang, dibagusin. Terus sampai selamanya mungkin. Gitu, karena nggak akan pernah habis namanya belajar. Betul, Pak. Setuju banget. Kayak yang ketiga, paling penting konsistensi. Yang penting konsistensi. Oke. Ini adalah podcast yang luar biasa makanya gue bilang, karena malam hari ini Bang Jord ini akan menunjukkan siapa sosok asli di balik topping yang luar biasa ini. Kita hitung mundur, oke? 3, 2, 1. Nah, itulah wujudnya. Oke, di podcast kali ini sungguh menarik sama Bang Jordan. Gue mau kasih dia challenge untuk gambar tiba-tiba malam hari ini, dan berikut adalah proses dan hasilnya.